Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1091 sampai bab 1100. Mengkonsentrasikan semua energinya ke dalam satu serangan. Suara ledakan bisa terdengar saat Christopher meluncurkan dirinya ke arah Geralt dengan serangan yang ditujukan ke dada pemuda itu. Beberapa detik sebelum serangannya bertabrakan dengan Geralt, terdengar suara mendengung yang keras. Hanya ketika tinjunya tiba beberapa inci sebelum sasarannya, Christopher menyadari sepersekian detik terlambat bahwa semua kekuatannya tiba-tiba terkuras oleh kekuatan misterius. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa menghentikan momentum pukulannya tepat waktu, Christopher segera mencoba mengintensifkan kekuatannya lagi. Namun, ketika tinjunya akhirnya bertabrakan dengan dada Geralt, dia dengan cepat menyadari bahwa jumlah kekuatan yang dia keluarkan hanya sebanding dengan kekuatan bayi yang baru lahir. Seolah-olah itu tidak cukup membingungkan. Christopher mendapati dirinya terbang mundur, tidak mampu mendapatkan kembali kendali atas gerakannya. Rasanya mirip dengan jatuh dari gunung yang curam. Dan sebelum lelaki tua itu menyadarinya, dia telah jatuh dengan keras ke tanah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Terang Christopher dengan sangat tidak percaya saat dia duduk lemah di tanah. Matanya terbuka lebar. Pria tua itu sekarang memegangi lengan kirinya yang mati rasa yang rasanya hampir patah. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru 10 hari sejak mereka terakhir bertarung. Saat itu, Geralt hanya bisa keluar hidup-hidup dengan bantuan permainan pedang yang aneh. Christopher sangat sadar bahwa dia bisa membunuh Geralt di sana dan kemudian selama dia sedikit lebih waspada. Dan dia yakin Geralt juga mengerti itu. Singkatnya, satu-satunya alasan Geralt memenangkan pertempuran adalah karena serangan diam-diamnya. Mengetahui bahwa Geralt tidak memiliki trik lain, Christopher memilih untuk menunggu Geralt muncul lagi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia akan membunuh pemuda itu begitu itu terjadi. Setelah itu, Christopher akan memberitahu Daryl bahwa dia memiliki cucu sebelum mengancam akan membunuh Geralt jika Daryl menolak untuk memberitahu dia rahasia makam kuno. Begitu dia mendapatkan informasi yang dia butuhkan, Christopher kemudian akan melemparkan mayat Geralt ke hadapan Dylan. Memikirkan betapa putus asa Daryl akan terlihat pada saat itu membawa kegembiraan yang tak ada habisnya bagi Christopher ketika dia masih menunggu Geralt. Itu adalah rencana sederhana yang jika semuanya berjalan lancar akan membuat Christopher mendapatkan rahasia makam kuno untuk keluarganya sendiri. Benar-benar rencana yang sederhana, namun tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia sebenarnya tidak akan mampu mengalahkan Geralt. "Oh, apa kau masih punya rencana untuk membunuhku?" tanya Geralt, tersenyum dingin. Ini tidak logis. Bagaimana Anda bisa menjadi sekuat ini dalam waktu sesingkat itu? Tidak mungkin kamu bisa menjalani pelatihan sebanyak itu hanya dalam 10 hari. Teriak Christopher dalam keterkejutannya. "Anggap saja aku beruntung," jawab Geralt. "Apa? Mungkinkah itu rahasia makam kuno? Apakah itu benar-benar mampu membuat orang lain sekuat ini?" kata Christopher, tercengang. Namun, segera setelah itu, mata lelaki tua itu menjadi tajam saat dia mengambil segenggam pasir sebelum melemparkannya langsung ke wajah Geralt. Seketika berdiri, Christopher kemudian melompat dari tempatnya berdiri, mengarahkan tendangan ke dada Geralt. Saat kakinya mengenai sasarannya, suara ledakan lain bisa terdengar. Kali ini, bagaimanapun, asap putih mulai menyembur keluar dari tempat tendangan Christopher mendarat, benar-benar menyelimuti tubuh lelaki tua itu. Sebelum Christopher sempat mempertanyakan apa yang baru saja terjadi, asap putih yang mengelilinginya entah bagaimana meledak, membuat tubuhnya terbang ke arah yang berlawanan sekali lagi. Kekuatan itu sendiri mirip dengan berdiri di depan ketel yang meledak. Dan tidak lama kemudian Christopher merasakan punggungnya menabrak dinding batu gunung. Saat lelaki tua itu jatuh ke tanah, sebuah lekukan besar terungkap di tempat dia terlempar. Sekarang batuk darah.
Christopher mengangkat kepalanya untuk melihat Geralt. Merasa benar-benar terpana. Apa sebenarnya rahasia makam kuno itu? Oleh Tuhan, bagaimana pengetahuan tentang rahasianya dapat meningkatkan kekuatan dan pelatihan batin seseorang hingga jumlah yang menakutkan hanya dalam 10 hari? Christopher tidak ragu bahwa dia telah berhasil mendaratkan tendangan itu lebih awal. Memikirkan bahwa kekuatan batin Geralt saja yang berhasil melawan dampaknya, mengakibatkan lelaki tua itu malah terluka. Untuk mencapai prestasi seperti itu, kekuatan batin Geralt perlu melampaui kekuatan Christopher. Dari pengalaman pribadi lelaki tua itu beberapa saat yang lalu, dia memperkirakan bahwa kekuatan batin Geralt setidaknya harus 10 kali lebih kuat daripada miliknya agar dia bisa terluka ini. Kalau saja kau pergi, aku akan melepaskannya. Kau tahu. Tetap saja. Karena kamu membunuh orang seperti lalat dan kamu bahkan menungguku begitu lama di sini. Kurasa aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu terus hidup. Kata Geralt. Tatapan dinginnya saja membuat tulang punggung lelaki tua itu merinding. Setelah mengatakan itu, Geralt perlahan mengangkat tangan. Melalui kekuatan-kekuatan batinnya saja, Geralt perlahan mengangkat lelaki tua itu dari tanah. Christopher bahkan tidak dapat mencoba untuk melawan karena kekuatan tak terlihat yang menahan seluruh tubuhnya. Tolong jangan bunuh aku. Geralt. Janji penampung air akan segera datang. Aku masih berguna untukmu. Jadi tolong jangan akhiri aku. Aku tahu rahasia besar. Tahu. Teriak Christopher dalam kepanikan dan ketakutan saat urat-urat hijau mulai menonjol dari dahinya. Rahasia apa? Tanya Geralt dengan dingin. Aku tahu bahwa keluargamu sudah lama menyelidiki Liga Matahari. Saya akan jujur dengan Anda dan mengatakan bahwa termasuk Moldels. Semua perkumpulan rahasia besar lainnya seperti Naplox dan Fergusons tidak pernah benar-benar menyerah untuk menyelidiki Liga Matahari bahkan setelah bertahun-tahun. Saya punya petunjuk penting untuk berbagi dengan Anda. Jadi tolong luangkan hidup saya. Tidak mudah bagiku untuk mencapai tingkat pelatihan ini. Jadi bahkan jika kamu masih ingin menghabisiku, tolong lakukan itu saat aku menghadiri janji air suci. Ratap Christopher saat lelaki tua itu menangis. Kau benar-benar licik. Rubah tua. Anda hampir 100 sekarang namun Anda mengaku masih takut mati. Apakah Anda pikir saya akan menyelamatkan hidup Anda hanya karena Anda meneteskan air mata? Jawab Geralt. Mulai merasa sedikit canggung. Aku tidak akan tidak masuk akal dan meminta agar kau membiarkanku pergi. Tentu saja. Namun, terlepas dari fakta bahwa janji air suci terkait erat dengan Liga Matahari, pahamilah bahwa ayahku meninggal karena janji itu. Sejak itu, satu-satunya harapan dalam hidup saya adalah memasuki dunia legenda dan mendapatkan akses ke air suci. Begitu saya di sana, saya ingin mencari tahu alasan kematian ayah saya. Saya juga ingin mencari tahu apa sebenarnya janji air suci itu. Bagaimanapun, saya ingat Court memberitahu saya bahwa keluarga Crawford berhasil menemukan setengah dari tablet batu di laut. Peta yang ditampilkan pada tablet tersebut mengungkapkan tempat yang disebut Gunung Warhill, di mana janji air suci terjadi. Rahasia tak berujung terletak di dalam gunung itu. Kau tahu. Christopher menjelaskan dengan tergesa-gesa. Mengetahui bahwa dia tidak lagi mampu mengalahkan Geralt tidak peduli apa yang dia lakukan. Meskipun masih membenci pemuda itu, semua yang dia katakan adalah benar. Dia tidak berani berbohong karena dia benar-benar ingin hidup untuk melihat janji air suci dengan matanya sendiri. Cara Christopher melihatnya, bahkan jika dia akan mati, dia ingin mewariskan dengan cara misterius yang dilakukan oleh banyak orang lain selama 10.000 tahun terakhir yang telah berpartisipasi dalam ikrar itu. Saya sudah tahu bahwa itu akan diadakan di Gunung Warhill. Meski begitu, kamu mungkin tidak menyadari hal ini selanjutnya. Dan aku berani bertaruh bahwa kakekmu juga belum pernah mendengar tentang ini. Saya berasumsi bahwa Anda masih tidak tahu di mana Gunung Warhill berada. Dan untuk alasan yang bagus. Lihat, token air suci hanya memberikan beberapa detail tentang gunung itu sendiri. Itu tidak benar-benar memberitahu Anda koordinat lokasi yang tepat. Untuk memasuki Gunung Warhill, Anda harus terlebih dahulu mengumpulkan beberapa master hebat untuk bekerja sama. Saya akan jujur dan mengatakan bahwa upaya untuk memasuki gunung membutuhkan banyak sumber daya manusia dan material. Akibatnya,
hanya sekelompok kecil orang yang biasanya berhasil mencapai gunung. Menurut legenda, Gunung Warhill terletak di sebuah pulau besar yang dapat ditemukan jauh di dalam lautan. Meskipun kedengarannya aneh, rumor menyatakan bahwa pulau itu hanya muncul setelah token air suci dikeluarkan. Pulau itu sendiri disebut Pulau Dewa, dan saya tahu bagaimana menuju ke sana. Tambah Christopher, kau bukan satu-satunya yang menyadari semua itu. Kau tahu. Lagi pula, ayahmu bukan satu-satunya yang kembali dari janji air suci tahun itu. Dengan janji air suci sudah dekat, Anda harus tahu bahwa rumor seperti ini adalah hal biasa bagi mereka yang mengetahui acara tersebut. Juga, karena semua orang tahu bahwa janji itu sangat berbahaya. Tidak ada master besar yang waras yang akan memilih untuk pergi ke sana sendirian. Cibir Geralt. Betapa licinnya dia, pikir lelaki tua yang kini bermandikan keringat dingin. Seperti yang dikatakan Geralt, Christopher jelas bukan satu-satunya yang tahu tentang rahasia yang baru saja dia bagikan. Faktanya, lelaki tua itu sudah setuju untuk pergi ke sana bersama Naplox dan beberapa master hebat lainnya dari keluarga lain. Baik, bahkan jika kamu sudah mengetahui semua ini, aku punya hal lain untuk memberitahumu bahwa kamu pasti akan menemukan hal yang menarik. Tumpahkan, yah. Terlepas dari apakah mereka sudah gila atau tidak, aku yakin semua orang setuju bahwa master hebat yang dapat kembali dari janji air suci sangat kuat. Lagi pula, mereka mampu bertahan cukup lama di tempat berbahaya itu. Karena logika itu, ayahku harus dianggap sebagai orang yang kuat, bukan? Memang, kakek saya sendiri sangat mengaguminya. Dari apa yang saya dengar, beberapa perkumpulan rahasia saat itu memperlakukan Moldels sebagai pemimpin default mereka. Jawab Geralt. Yah, masalahnya, mereka yang berhasil kembali hidup-hidup jauh dari yang terkuat. Faktanya, mereka yang terlemah yang tidak bisa bertahan lama di sana. Anda tahu, setelah ayah saya yang marah kembali, dia memanggil saya ke tempat tidurnya pada malam sebelum kematiannya. Saat aku berada di sampingnya, dia langsung menarik lenganku sebelum meneriakkan kalimat yang sama 3 kali berturut-turut. Kata Christopher sambil menelan ludah sebelum menunjukkan ekspresi serius. Sedikit mengernyit. Geralt kemudian menurunkan Christopher ke tanah sebelum menyingkirkan kekuatan batinnya. Aku, selama sisa hidupku, aku tidak akan pernah melupakan ekspresi ayahku ketika dia meneriakkan kata-kata itu padaku malam itu. Apa sebenarnya yang dia katakan? Dengan ekspresi yang sangat ketakutan, dia berteriak, "Aku tidak mau kembali." 3 kali berturut-turut. Sepanjang hidupnya, ayah saya telah menjadi pahlawan bagi banyak orang, termasuk saya. Anda dapat membayangkan betapa terkejutnya saya ketika saya mengetahui bahwa alih-alih pria kuat yang selalu saya bayangkan, dia sebenarnya satu dari yang terlemah. Saya belum pernah melihatnya menangis ketakutan seperti yang dia lakukan malam itu. Namun, begitu saya melakukannya, saya mulai sedikit goyah. Apa sebenarnya yang ayah saya alami hingga dia menjadi begitu ketakutan? Apa yang sebenarnya terjadi selama janji air suci? Semua pertanyaan ini membuat saya bersikeras untuk menyelidiki janji itu. Ketakutan saya akan kegagalan telah menjadi alasan mengapa saya terus ingin meningkatkan kekuatan saya. Tambah Christopher. Matanya sekarang memerah. Jadi maksudmu, menurut ayahmu, mereka yang tidak kembali tidak mati. Apakah Anda mengatakan bahwa mereka dibawa ke tempat lain sebagai gantinya? Jawab Geralt, bingung. Insiden itu sangat mirip dengan hilangnya Mila. Bagaimanapun, para korban dari kedua insiden itu telah menerima semacam barang tanda air suci. Dalam hal ini sebelum akhirnya hilang. Alih-alih hanya menerima bahwa dia sudah mati, Geralt selalu percaya bahwa Mila telah ditangkap oleh orang lain dan masih hidup. Apa yang baru saja dikatakan Christopher kepadanya sangat meningkatkan kemungkinan teorinya. Apakah Liga Matahari setelah membagikan barang-barang mereka benar-benar bertanggung jawab atas semua penghilangan itu? Tapi dunia adalah tempat yang sangat besar. Kemana semua orang yang diculik bisa dibawa? Tepat. Tempat itu sendiri adalah tempat yang sangat ditakuti ayahku dan tidak berani pergi ke sana. Jadi, setelah memberitahumu semua itu, tolong, aku mohon, tolong izinkan saya mati dengan janji air suci.
kata Christopher sambil berlutut di depan Geralt. Kamu benar-benar mampu melakukan apa saja untuk mencapai tujuanmu. Bukan, Patua. Jawab Geralt, merasa tidak bisa berkata-kata. Sambil menggelengkan kepalanya, suara Geralt berubah dingin saat dia menambahkan. Baiklah, aku akan menyelamatkan hidupmu. Dengan 3 syarat. Tolong, nyatakan. Pertama-tama, mereka yang berasal dari keluarga Moldel harus menyerah pada Crawford manapun yang mereka temui. Aku setuju dengan itu. Kedua, kamu dilarang meninggalkan istana keluarga Moldel sebelum janji air suci secara resmi dimulai. Jika saya mengetahui bahwa Anda mencoba untuk pergi sebelum itu, saya akan mengakhiri Anda saat saya bisa. Saya harap Anda menyadari bahwa Anda tidak lagi mampu mengalahkan saya. Dimengerti, aku akan tetap di dalam ruangan. Untuk syarat terakhir, aku akan memegang cermin misteriusmu untuk saat ini, kata Geralt sambil mengulurkan tangannya. Saat dia melakukannya, cermin misterius yang disembunyikan Christopher di balik lengan bajunya terbang ke tangan Geralt. Omong-omong, aku telah memasukkan racun berbasis racun ke dalam tubuhmu. Saya mengatakan ini agar Anda tahu bahwa jika Anda tidak mematuhi salah satu dari 3 syarat, racunnya akan melelehkan semua organ dalam Anda. Oh, dan jangan coba-coba memaksanya keluar. Hasilnya akan seperti kamu bunuh diri. Tambah Geralt. Nadanya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Apa? Jawab Christopher saat sudut bibirnya berkedut. Geralt ini, betapa kejamnya dia. Dia mungkin juga membunuhku di sini dan sekarang juga. Meskipun merasa seperti itu, Christopher sangat sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menurut. Dia harus tetap hidup. Aku berjanji. Baik, sekarang tersesat. Ejek Geralt sambil melambaikan tangannya. Memberi isyarat agar lelaki tua itu pergi. Membiarkan Christopher hidup sampai janji air suci sama sekali bukan tindakan baik hati. Sebaliknya, itu karena kakeknya tahu sedikit tentang janji itu sendiri. Melihat bahwa itu adalah pertama kalinya dia menghadirinya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi selama ikrar air suci. Jadi Geralt perlu memastikan bahwa seseorang yang memiliki keyakinan dan pengetahuan mendalam tentang ikrar itu tetap berada di sisi Daryl. Christopher adalah kandidat yang sempurna untuk itu. Sekarang setelah dia memiliki kendali atas Christopher, Geralt tahu bahwa rubah tua itu akan patuh tidak peduli seberapa licik dia biasanya. Bagaimanapun, pada titik waktu ini, janji akan dilakukan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Mengetahui hal itu, Geralt tahu dia perlu mempercepat langkahnya. Selain itu, dia masih ingin menyelidiki rahasia peti mati abadi juga. Sekarang dia telah melampaui alam legenda. Dia bertanya-tanya apakah ramalan kematiannya masih akan menjadi kenyataan. Menghilangkan pikiran itu, dia kemudian dengan cepat meninggalkan gurun dan memulai perjalanannya kembali ke kota kecil tempat dia pertama kali bertemu Gia lagi. Berbicara tentang Gia, dia berusaha mencarinya sepanjang perjalanannya kembali. Meskipun tidak ada tanda-tanda dia atau peneliti lain. Dia, bagaimanapun, dapat menemukan jejak bahwa Gia dan yang lainnya telah meninggalkan padang pasir. Benar saja. Ketika dia akhirnya tiba di kota kecil, Geralt menabrak mereka saat memasuki bah hotel. Nah, apa yang tersisa dari kelompok besar, yaitu sebagian besar orang dari sebelumnya sudah pergi, dan hanya beberapa orang dari kelompok turis awal yang tersisa. Mereka dan satu-satunya wanita dari tim peneliti yang kini tampak bekerja di hotel tersebut. Saat wanita itu melihatnya, dia langsung menangis ketika dia berteriak, "Geralt! Aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi. Kenapa kamu masih di sini, Gia?" Dan lagi, "Saya katakan bahwa nama saya bukan Geralt. Ini Sadrian," jawab Geralt. Sejujurnya merasa lega karena dia baik-baik saja. Tetap saja, agak tidak terduga bahwa dia memilih untuk tetap di sini. "Kau masih mencoba membohongiku. Menyerahlah. Aku sudah tahu kau Geralt. Anda mungkin telah berhasil mengubah sosok tubuh dan temperamen Anda. Tetapi Anda tidak akan pernah bisa mengubah mata Anda itu. Kamu adalah Geralt dan hanya itu," jawab Gia sambil meletakkan piring yang dia pegang sebelum berlari ke Geralt. Geralt sendiri melihat sekilas ke piring sebelum mengalihkan pandangannya dari Gia saat dia berkata,
Mengapa kamu memilih untuk menjadi pelayan di sini daripada tetap bersama tim peneliti? Aku cukup yakin bersama mereka adalah pekerjaan yang jauh lebih baik daripada ini. Aku tidak peduli tentang itu lagi. Menunggu kepulanganmu lebih penting. Bahkan jika itu memakan waktu berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun. Aku akan terus menunggumu di sini. Saya hanya ingin tahu mengapa Anda berbohong kepada saya. Tidak mungkin dua orang acak terlihat begitu mirip. Dan Anda tahu itu. Anda mungkin terus mencoba menipu saya. Tetapi saya tahu mata itu. Jadi katakan padaku. Mengapa kamu berbohong padaku? Seru Gia yang kini mulai menarik perhatian beberapa pelanggan hotel. Gerald sendiri merasa sangat tersentuh oleh semua yang dia katakan. Jadi kamu berencana untuk menungguku di sini selama sisa hidupmu. Ya. Gia. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku benar-benar tidak tahan menyakitimu lagi? Kenapa kamu tidak mengerti saja? Gerald berpikir dalam hati. Gia. Kamu benar-benar salah mengira aku sebagai orang lain. Dengar. Karena kamu sangat ingin bertemu dengan Gerald itu. Beri aku waktu 1 tahun. Aku berjanji akan menemukannya untukmu saat itu. Juga. Bahkan jika aku sebenarnya bukan Gerald. Kamu menungguku selama ini. Kan? Sekarang setelah kita bertemu. Aku yakin kamu akhirnya puas. Dengan pemikiran itu. Kamu harus benar-benar kembali ke pekerjaanmu. Gia. Setelah mengatakan itu. Gerald berbalik untuk pergi. Jelas tidak tertarik memasuki hotel. Namun, hanya butuh beberapa langkah sebelum dia mendengar bunyi lembut di belakangnya. Berbalik, Gerald melihat bahwa Gia sudah lemas dan jatuh ke lantai. Melihat itu, dia segera berlari kembali ke sisinya sambil berteriak, Gia. Di sana. Coba katakan kau bukan Gerald lagi. Bahkan suaramu telah berubah. Aku yakin itu suara yang sama yang dulu selalu memanggilku. Kata Gia sambil mencoba yang terbaik untuk berpegangan pada lengan Gerald. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Bahkan jika aku harus terus mengikutimu seperti ini selama sisa hidupku. Aku bersedia melakukannya. Tambah gadis itu sambil berpegangan erat padanya. Gerald. Bagaimanapun. Mengerutkan kening ketika dia menjawab. Apakah kamu sudah gila? Saya hanya memperlakukan Anda sebagai teman. Bagaimanapun. Bagaimana Anda bisa berpura-pura jatuh ke lantai hanya untuk menarik perhatian saya? Lupakan saja. Juga, aku lebih suka tidak memiliki beban terus-menerus di sisiku. Dengan itu, saya menawari Anda Godspeed. Dengan mengatakan itu, Gerald dengan cepat berbalik dan pergi. Gerald, teriak Gia saat dia segera berdiri lagi untuk mengejarnya. Sementara Gerald cepat, Gia masih mencoba yang terbaik untuk berlari ke arah yang terakhir kali dilihatnya. Dia berlari. Dan berlari. Sampai akhirnya. Dia tiba di perbatasan kota kecil itu. Hanya jalan berpasir yang bisa dilihat dari titik itu dan seterusnya. Namun dia terus berlari. Mengetahui bahwa dia akhirnya akan mencapai jalan raya. Selain deretan pohon pinus dan cemara. Dia belum pernah menabrak siapapun sampai saat ini. Dia bahkan tidak tahu berapa lama dia berjalan dengan susah payah di sepanjang jalan itu. Terlepas dari wajahnya yang paling pucat dan bibirnya yang pecah-pecah, dia masih terus menuju ke arah yang ditinggalkan Gerald. Aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Kenapa kau bersembunyi dariku seperti ini? Kenapa? Gumam Gia pada dirinya sendiri saat jumlah lecet di telapaknya terus meningkat, menyebabkan sepatu putihnya perlahan berubah menjadi merah. Darah segarnya mewarnainya. Dia merasa sangat pusing. Dan ini telah terjadi sejak dia kembali dari gurun. Dengan mengingat hal itu, terbukti bahwa dia jatuh ke tanah lebih awal bukan hanya untuk pertunjukan. Merasakan kekuatan terakhirnya meninggalkan tubuhnya. Dia akhirnya berlutut di jalan. Kelelahan menguasai dirinya. Matanya dipenuhi air mata. Namun dia hanya menggertakkan giginya sebelum merangkak kembali. Kegelapan segera mulai merayap masuk saat hari perlahan berubah menjadi malam. Setelah berjalan sepanjang hari, Gia tidak bisa lagi merasakan kakinya. Dia akhirnya tiba di jalan raya dan terletak di sana. Adalah sebuah warung teh. Melihatnya, bos itu tersenyum sebelum bertanya, Hei, nona muda. Anda memiliki ekspresi yang mengerikan di wajah Anda. Apakah Anda ingin secangkir teh?
Berapa untuk secangkir? Cukup murah. Jujur, hanya $2, jawab bos. Meraba sakunya. Dia menyadari bahwa karena terburu-buru mengejar Geralt sebelumnya, dia tidak membawa 1 sen pun bersamanya. Ada apa? Cantik, apakah kamu tidak membawa uang? Kata seorang pemalas ketika dia dan beberapa orang lain mulai berjalan ke arahnya. Saat salah satu dari mereka mencoba menyentuh dagu Gia, dia langsung menghindar. Melihat itu, para pemalas lainnya segera meraih lengan Gia, berniat melecehkannya. Menyadari bahwa perjuangan tidak akan membawanya kemana-mana, Gia menemukan kesempatan untuk menggigit salah satu jari pemalas itu dengan keras. Teriakan kesakitan terdengar saat pemalas yang digigit memegangi jarinya yang terluka parah. Melihat itu, tidak ada yang berani melakukan gerakan lain padanya. Ini karena mereka semua melihat niat membunuh di matanya. Namun, karena kelelahan sebelumnya dan adrenalin mendadak, Gia sekarang merasa sangat pusing. Akibatnya, dia segera jatuh ke tanah, nyaris tidak sadar. Memahami bahwa Gia hampir tidak memiliki energi tersisa untuk bangun. Para pemalas berbalik menghadap orang lain yang sekarang berjalan ke arah mereka. Salah satu dari mereka kemudian mengeluh. Bukankah ini terlalu kejam, bos? Anda tidak memperingatkan kami bahwa wanita ini akan menjadi sekejam ini. Jariku hampir patah. Kau tahu. Namun, pemuda itu hanya melemparkan kartu kepada mereka sebelum berkata, ini biaya pengobatannya. Kata sandinya adalah tanggal hari ini. Besuci sial. Terima kasih bos. Teriak semua pemalas secara bersamaan dengan gembira. Jika itu belum jelas, para pemalas hanya mengacaukan Gia di bawah perintah pemuda itu. Menyadari suara itu di mana saja, Gia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat apakah itu benar-benar dia. Seperti yang dia duga, pemuda yang dimaksud. Tentu saja, Geralt. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Teriak Gia sambil menangis. Sementara Geralt dengan mudah melampauinya sebelumnya. Begitu dia yakin bahwa Gia telah kehilangan pandangannya, dia terus mengawasinya dari sana. Khawatir sesuatu akan terjadi padanya sebelum dia kembali ke hotel. Tanpa diduga, Gia mengejarnya sepanjang hari. Dia benar-benar berpikir bahwa Gia pada akhirnya akan menyerah begitu dia tidak bisa lagi melihatnya. Tentu saja, itu tidak terjadi. Akibatnya, dia telah mempekerjakan para pemalas itu sebelumnya untuk menakut-nakutinya kembali ke kota. Gadis ini, Geralt berpikir dalam hati sambil menghela nafas. Sejujurnya, satu-satunya keinginan Geralt adalah agar Gia benar-benar menyerah padanya. Dia pantas menjalani kehidupan normal tanpa rasa sakit karena merindukannya. Itulah sebabnya dia berusaha mati-matian untuk mengakhiri segalanya sekarang daripada memperpanjang penderitaannya. Namun, melihat betapa menderitanya Gia sebelumnya hanya untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengannya lagi membuatnya merasa kasihan padanya. Gia sendiri yang masih menangis bergoyang perlahan sebelum jatuh ke tanah. Benar-benar pingsan. Merasa bersalah, Geralt segera berlari ke arahnya sambil berteriak, Gia. Namun, saat dia mengangkatnya, Geralt segera merasakan ada sesuatu yang salah. Kamu sakit selama ini. Sementara dia awalnya berpikir bahwa dia hanya menggertak ketika dia jatuh ke lantai di hotel. Setelah memeriksa denyut nadinya, dia sekarang menyadari betapa sakitnya dia. Dengan kesadaran ini, Geralt kemudian dengan cepat membawanya ke tempat lain. Ketika Gia akhirnya terbangun lagi, dia langsung disambut oleh dengungan helikopter. Tubuhnya terasa melayang meskipun sekarang jauh lebih rileks dibandingkan sebelumnya ketika rasa sakitnya begitu menyiksa sehingga dia merasa yakin bahwa dia akan mati. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di kursi santai, dan tubuhnya ditutupi dengan pakaian. Namun, saat dia melihat Geralt duduk di sampingnya, matanya langsung melebar saat dia berteriak, Geralt. Apa aku sedang bermimpi sekarang? Kamu gadis bodoh. Tahukah Anda seberapa parah penyakit yang Anda derita? Jika kamu tidak menabrakku, hidupmu akan dalam bahaya sekarang, jawab Geralt dengan sedikit cemberut. Jadi kamu akhirnya mengakui bahwa kamu adalah Geralt. Mengapa Anda harus berbohong kepada saya? Apakah Anda benar-benar enggan bertemu dengan saya? Asal tahu saja, aku sebelumnya memiliki pemikiran bahwa jika aku masih tidak dapat menemukanmu bagaimanapun caranya,
maka aku lebih baik mati. Kata Gia sambil mengabaikan jawaban Geralt. Matanya sekarang merah dan berkaca-kaca. Geralt yang duduk di sampingnya sekarang jauh lebih dewasa dibandingkan dengan yang pernah dia kenal 1,5 tahun yang lalu. Ada banyak hal yang ingin dipelajari Gia. Dan dorongan itu berasal dari kebutuhan untuk selalu memiliki rasa aman saat berada di sisi Geralt. Kemana tujuan kita? Tanya Gia. Kami akan kembali ke Manor Crawford di North Bay. Saya akan meminta beberapa dokter khusus untuk merawat Anda begitu kita tiba di sana. Jawab Geralt. Sejujurnya, Geralt saat ini merasa sulit untuk menatap mata Gia. Lagi pula, adalah kebohongan baginya untuk mengklaim bahwa dia tidak merasakan apa-apa untuk wanita itu sekarang. Apapun masalahnya, dia benar-benar mendoakan yang terbaik untuknya. Jadi, kemana saja kamu selama 1,5 tahun terakhir? Pertanyaan itu datang dari Gia. Ceritanya panjang. Apapun itu, tenang saja dan fokus pada penyembuhan untuk saat ini. Aku akan memberitahumu lebih banyak tentang itu di masa depan. Sekarang setelah dia menemukan peti mati abadi, masuk akal bagi Geralt untuk kembali ke keluarganya sesegera mungkin. Lagi pula, masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan. Itu adalah alasan kedua mengapa dia memanggil helikopter itu. Alasan utamanya tentu saja karena dia sangat khawatir dengan kondisi Gia. Kita sudah mendekati pulau sekarang, Mer. Crawford. Namun, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di mulut pulau. Cukup banyak orang di bawah sana, kata salah satu pengawal Crawford yang hadir di helikopter. Kata Geralt sambil segera berdiri dan melihat keluar jendela helikopter. Seperti yang dikatakan pengawal itu, kakeknya dan banyak lainnya terlihat berdiri di mulut pulau. Namun, mereka sepertinya mendiskusikan sesuatu dengan seorang wanita yang tidak bisa dia kenali, setidaknya dari tinggi badannya saat ini. Akibatnya, dia setidaknya yakin bahwa mereka pasti tidak berdiri di sana untuk menyambut kepulangannya. Jaga Nona Quarrington, saya akan menuju ke sana untuk melihat-lihat. Perintah Geralt sambil membuka pintu helikopter sebelum melompat. Geralt, Bapak, Crawford, oleh Tuhan, kami saat ini lebih dari 2.000 kaki di atas tanah. Pikir mereka berdua. Merasa benar-benar heran saat keringat dingin menetes di dahi mereka. Namun, mereka jelas lupa bahwa Geralt sekarang bukan lagi manusia biasa. Karena itu, dia mendarat dengan mudah di depan orang banyak. Sangat mengejutkan beberapa pengawal keluarganya saat ini. Apa, Emmer? Crawford kembali, teriak beberapa penjaga dengan hormat dan takut. Bagaimana bisa Mer? Crawford turun dari langit dengan selamat seperti itu. Bahkan Daryl dan Dylan yang berdiri di samping mendapati diri mereka sedikit terkejut. Dengan cepat mengatasi keterkejutannya, mata Daryl bersinar dengan kegembiraan saat dia dengan gembira berkata, Geralt, kamu kembali. Memang saya punya, kakek. Apa kau mengkhawatirkanku? Kata Geralt sambil berjalan mendekati kelompok itu. Pada saat itu, Geralt menyaksikan wanita dari sebelumnya keluar dari kerumunan. Seorang bayi dalam pelukannya. Saat matanya bertemu dengan mata Geralt, dia langsung menatap bayinya sebelum berkata, Haha. Mabel, lihat, rumah ayahmu. Mendengar itu, Daryl dan Dylan yang cemas berbalik untuk saling memandang. Ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka bahkan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Alice, apa maksudmu? Rumah ayahmu. Bayi siapa itu? Kata Geralt sambil menarik napas dalam-dalam. Matanya melebar. Sejak Alice membuatnya mabuk yang menyebabkan dia gagal bertemu dengan Mila sebelum dia menghilang, dia tidak menghubunginya. Bagaimanapun, dia sejujurnya masih membencinya untuk itu. Untuk berpikir bahwa dia telah berhasil mencari tahu di mana dia tinggal 1,5 tahun kemudian. Wah, dia putri kita. Tentu saja. Dia sekarang berusia 6 bulan. Namanya Mabel. Kau tahu, kata Alice dengan ekspresi puas di wajahnya. Putri kita. Tapi, saat itu, bukankah kamu mengatakan bahwa kami tidak? Jawab Geralt. Matanya lebih lebar dari sebelumnya sekarang. Yah. Jika saya mengatakan yang sebenarnya pagi itu, apakah Anda akan membiarkan saya pergi dengan mudah? Mengetahui Anda tentu tidak akan membiarkan putri kami lahir sejak awal. Kata Alice sambil mengikat rambutnya. Sekarang terlihat sangat mirip seorang ibu muda.
Kamu, betapa tercela, teriak Geralt, dipenuhi penyesalan. Apa yang kamu katakan? Apakah Anda baru saja menyebut saya tercela? Jawab Alice, perlahan menjadi cemas. Beralih untuk melihat Jessica yang sedikit bingung. Alice kemudian berkata, "Kakak, apakah Anda melihat bagaimana dia memperlakukan saya?" Jessica, bagaimanapun, hanya berbalik untuk membuang muka saat dia menggaruk bagian belakang kepalanya. Melihat itu, Alice kemudian berbalik menghadap Yulia sebelum menambahkan, "Bu, lihat saja bagaimana dia memperlakukan aku dan putriku." Menampilkan senyum kaku, Yulia kemudian menjawab, "Aku lebih suka kamu menahan diri untuk tidak memanggilku ibu dulu, nak. Terlepas dari itu, yang terpenting sekarang adalah kita harus menyelesaikan semua ini. Lagi pula, Geralt belum pernah memberi tahu kami tentang kejadian ini sebelumnya." "Kamu benar, karena anak ini benar-benar Crawford. Lakukan tes paternitas sebanyak yang kamu mau," kata Alice sambil berbalik untuk melihat Geralt. Melihat Dylan selanjutnya, dia kemudian berteriak, "Ayah, iya, yah, apapun masalahnya, jangan terlalu gugup dulu. Nak, di sini agak berangin jadi bawa anak ke dalam rumah dulu. Aku sudah mengatur beberapa dokter untuk menjalankan tes yang diperlukan," jawab Dylan saat dia menggelengkan kepalanya. Merasakan sakit kepala datang. Geralt sendiri belum melepaskan diri dari kebingungannya. Apakah aku benar-benar menjadi seorang ayah sekarang? Tidak, ini terlalu kebetulan. Saya tidak yakin trik macam apa yang Alice lakukan sekarang. Tetapi yang saya ingat adalah saya memberinya beberapa ratus ribu dolar untuk membiarkannya menjalani kehidupan yang dia inginkan. Gumam Geralt pada dirinya sendiri sambil sedikit mengernyit. Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini sejujurnya cukup aneh baginya. Lagi pula, sejak dia terlibat dalam perselisihan keluarga Moldel, dia telah memfokuskan sebagian besar hidupnya pada pelatihan. Jarang terlibat dengan kehidupan kota. Memikirkan bahwa kejadian seperti itu akan terjadi tidak lama setelah dia akhirnya kembali ke gaya hidupnya yang lama. Meskipun sudah sangat sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa dia sekarang memiliki seorang putri, bahkan lebih sulit untuk percaya bahwa ibunya adalah Alice. Mengetahui bahwa baik Gia dan Lyra akan segera menyadari hal ini, Geralt mendapati dirinya terpojok ke dalam situasi yang semakin sulit. Tidak ada gunanya memikirkannya. Saya hanya akan menunggu hasil tes paternitas. Dengan itu, Geralt memasuki mansion dan menunggu di luar pintu tempat ujian diadakan bersama kakek dan ayahnya. Alice sendiri ada di kamar, memegang mabel untuk tes paternitas. "Saya pikir akan lebih baik jika Anda melepaskan jimat giok dari bayi itu, Nona Bradford. Lagi pula, agak berbahaya bagi bayi untuk memakai benda seperti itu di lehernya," kata salah satu dokter yang ada di ruangan itu. Para dokter menyuruhnya melepas jimat itu yang terlihat mirip dengan yang dipakai Alice saat ini karena mereka tahu ada kemungkinan mereka berurusan dengan Putri Mer Crawford. Akibatnya, mereka semua sangat sadar bahwa mereka tidak boleh ceroboh. Tapi aku menolak. Tidak ada alasan untuk itu. Bukan. Cepat dan jalankan tesnya, balas Alice. Mendengar itu, para dokter tidak berani membantah dan langsung menjalankan tes. Beberapa saat kemudian, hasil tes selesai. Setelah mendengar itu, baik Dylan dan Daryl secara bersamaan dan dengan cemas bertanya, "Apa hasilnya?" "Selamat, Tuan Tua, Tuan, dan Tuan Crawford. Berdasarkan hasil tes, ini benar-benar anak Mer Crawford dan Miss Bradford. Dia memiliki garis keturunan keluarga Crawford," jawab dokter dengan hormat sambil tersenyum. Dia benar-benar cicitku," kata Daryl. Ekspresi kegembiraan luar biasa di wajahnya. Jessica dan Yulia, bagaimanapun, memiliki penampilan yang sedikit tidak menyenangkan. Sejujurnya, keduanya sangat memandang rendah Alice. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa menjadi bagian dari keluarga Crawford mau tak mau? Kedua wanita itu juga tidak menyukai kenyataan bahwa Alice sangat licik. Lagi pula, jelas bahwa dia sengaja menunggu bayi itu lahir sebelum membuat kehadirannya diketahui oleh keluarga mereka. Karena perencanaannya yang cermat dan kelahiran Mabel, Geralt sekarang harus menikahi Alice bagaimanapun caranya.
Lalu bagaimana dengan Lyra? Baik Jessica maupun Yulia bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya padanya. Lihat, Geralt, Anda sekarang memiliki seorang putri, kata Dylan sambil menggendong bayi itu dengan erat sambil menunjukkannya pada Geralt. Namun, sebagai tanggapan, Geralt hanya mengerutkan kening. Bahkan, dia terus melakukannya sampai ayahnya dan yang lainnya pergi. Melihat mereka sekarang sendirian, Alice berdiri di belakang Geralt dan berkata, "Kamu harus bertanggung jawab untukku, Geralt." Yang mengejutkannya, Geralt langsung mencengkeram kerahnya dan menariknya ke samping sebelum menjawab, "Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin aku bisa punya anak denganmu. Kamu mungkin bisa menipu orang lain, tapi aku yakin dia bukan anakku." Mata Geralt begitu ganas sehingga Alice langsung mulai gemetar saat dia terus menatapnya. Itu hampir seolah-olah Silau bisa melihat semuanya. Tidak, ini terlalu kebetulan. Saya tidak yakin trik macam apa yang Alice lakukan sekarang. Tetapi yang saya ingat adalah saya memberinya beberapa ratus ribu dolar untuk membiarkannya menjalani kehidupan yang dia inginkan. Gumam Geralt pada dirinya sendiri sambil sedikit mengernyit. Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini sejujurnya cukup aneh baginya. Lagi pula, sejak dia terlibat dalam perselisihan keluarga Moldel, dia telah memfokuskan sebagian besar hidupnya pada pelatihan. Jarang terlibat dengan kehidupan kota. Memikirkan bahwa kejadian seperti itu akan terjadi tidak lama setelah dia akhirnya kembali ke gaya hidupnya yang lama. Meskipun sudah sangat sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa dia sekarang memiliki seorang putri, bahkan lebih sulit untuk percaya bahwa ibunya adalah Alice. Mengetahui bahwa baik dia dan Lyra akan segera menyadari hal ini, Geralt mendapati dirinya terpojok ke dalam situasi yang semakin sulit. Tidak ada gunanya memikirkannya. Saya hanya akan menunggu hasil tes paternitas. Dengan itu, Geralt memasuki mansion dan menunggu di luar pintu tempat ujian diadakan bersama kakek dan ayahnya. Alice sendiri ada di kamar, memegang mabel untuk tes paternitas. Saya pikir akan lebih baik jika Anda melepaskan jimat giok dari bayi itu, Nona Bradford. Lagi pula, agak berbahaya bagi bayi untuk memakai benda seperti itu di lehernya, kata salah satu dokter yang ada di ruangan itu. Para dokter menyuruhnya melepas jimat itu yang terlihat mirip dengan yang dipakai Alice saat ini karena mereka tahu ada kemungkinan mereka berurusan dengan Putri Mer. Crawford, akibatnya, mereka semua sangat sadar bahwa mereka tidak boleh ceroboh. Tapi aku menolak. Tidak ada alasan untuk itu. Bukan. Cepat dan jalankan tesnya, balas Alice. Mendengar itu, para dokter tidak berani membantah dan langsung menjalankan tes. Beberapa saat kemudian, hasil tes selesai. Setelah mendengar itu, baik Dylan dan Daryl secara bersamaan dan dengan cemas bertanya, "Apa hasilnya?" "Selamat, Tuan Tua, Tuan, dan Tuan Crawford. Berdasarkan hasil tes, ini benar-benar anak Mer. Crawford dan Miss Bradford. Dia memiliki garis keturunan keluarga Crawford," jawab dokter dengan hormat sambil tersenyum. Dia benar-benar cicitku, kata Daryl. Ekspresi kegembiraan luar biasa di wajahnya. Jessica dan Yulia, bagaimanapun, memiliki penampilan yang sedikit tidak menyenangkan. Sejujurnya, keduanya sangat memandang rendah Alice. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa menjadi bagian dari keluarga Crawford mau tak mau? Kedua wanita itu juga tidak menyukai kenyataan bahwa Alice sangat licik. Lagi pula, jelas bahwa dia sengaja menunggu bayi itu lahir sebelum membuat kehadirannya diketahui oleh keluarga mereka. Karena perencanaannya yang cermat dan kelahiran Mabel, Geralt sekarang harus menikahi Alice bagaimanapun caranya. Lalu bagaimana dengan Lyra? Baik Jessica maupun Yulia bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya padanya. "Lihat, Geralt, Anda sekarang memiliki seorang putri," kata Dylan sambil menggendong bayi itu dengan erat sambil menunjukkannya pada Geralt. Namun, sebagai tanggapan, Geralt hanya mengerutkan kening. Bahkan, dia terus melakukannya sampai ayahnya dan yang lainnya pergi. Melihat mereka sekarang sendirian, Alice berdiri di belakang Geralt dan berkata, "Kamu harus bertanggung jawab untukku, Geralt." Yang mengejutkannya, Geralt langsung mencengkeram kerahnya dan menariknya ke samping sebelum menjawab, "Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin aku bisa punya anak denganmu. Kamu mungkin bisa menipu orang lain,
Tapi aku yakin dia bukan anakku. Mata Geralt begitu ganas sehingga Alice langsung mulai gemetar saat dia terus menatapnya. Itu hampir seolah-olah silau bisa melihat semuanya. Sambil menelan ludah, Alice kemudian berteriak, apakah kamu masih seorang pria? Hasil tes paternitas sudah keluar. Ini benar-benar bayi kami. Bahkan jika Anda menolak untuk mengakuinya. Jika Anda masih memilih untuk menyangkal bahwa dia adalah anak kita, maka saya mungkin akan berhenti hidup. Lagi pula, ini sudah kedua kalinya kau mempermalukanku. Masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mengubah hasil mesin tes ayah. Saya tahu pasti bahwa Anda bahkan bukan orang yang melahirkan anak itu. Dengar, karena kita mantan teman sekelas. Aku rela melepaskanmu jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kata Geralt dingin. Mendengar itu, Alice langsung menjadi tercengang. Ketakutan terpancar di matanya saat dia berpikir, kapan Geralt menjadi sekuat ini? Sekarang aku memikirkannya. Bisakah kamu melakukan semua ini karena kamu memiliki semacam motif? Tanya Geralt, karena dia telah memikirkan ramalan kematian sepanjang perjalanan pulangnya. Dia tidak bisa tidak menjadi ekstra waspada. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lepaskan aku, menyangkal Alice. Masih enggan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ya, baiklah kalau begitu. Aku akan memperlakukan anak ini sebagai anakku sendiri dan membesarkannya. Tapi aku akan melemparkanmu ke laut untuk menjadi makanan ikan. Kata Geralt saat dia langsung mengangkatnya. Alice sekarang sangat ketakutan. Bagaimanapun, Geralt yang pernah dia kenal pemalu dan lemah. Tidak peduli betapa kejamnya Geralt tua itu. Dia tidak tahan melihat wanita yang menangis. Yang biasanya menyebabkan dia langsung menjatuhkan fasad kejamnya. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa dia sekarang menangis begitu banyak, keganasan dan niat membunuh Geralt tetap ada. Dia telah benar-benar berubah, dan Alice sekarang lebih yakin dari sebelumnya bahwa apa yang dia nyatakan bukanlah lelucon. Baik, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Turunkan aku dulu, pekik Alice ketakutan. Mendengar itu, Geralt melemparkannya ke tempat tidur di mana dia segera dan dengan sangat getir berteriak, "Kakau benar. Anak itu benar-benar bukan milik kita." Namun, saat dia mengatakan itu, dia langsung dilanda penyesalan yang sangat besar. Jadi, dari mana kamu mendapatkan anak itu? Apakah Anda mencurinya? Sejauh yang saya ingat, saya sudah memberi Anda banyak uang. Bagaimana Anda bisa begitu tidak puas sampai-sampai Anda rela melakukan semua ini? Kata Geralt dingin. Tidak, aku tidak mencuri anak itu. Jangan meremehkanku. Geralt, meskipun saya mungkin bukan wanita yang baik, saya tidak akan melakukan hal yang kejam seperti itu. Saya hanya mengadopsi anak dari panti asuhan. Jelaskan bagaimana para dokter Crawford sampai pada kesimpulan bahwa anak itu adalah milik kita. Itu, aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Seorang master tua mengajariku taktik itu. Kata Alice sambil dengan lembut menyentuh lehernya yang sakit sambil turun dari tempat tidur sebelum mundur beberapa langkah. Jika itu masalahnya, maka selesaikan masalah ini dengan kakek dan ayahku. Setelah Anda melakukannya, saya akan memberi Anda sejumlah besar uang yang akan cukup untuk menopang Anda dan keluarga Anda dengan nyaman setidaknya selama 3 generasi. Jawab Geralt. Mendengar itu, Alice segera berdiri dengan cemas saat dia berkata, Aku tidak butuh uang. Geralt, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya melakukan semua ini hanya untuk uang? Memang benar bahwa aku pernah memandang rendah kamu sebagai orang miskin. Semua itu sudah berlalu sekarang. Tidakkah kamu tahu bahwa aku sudah jatuh cinta padamu untuk beberapa waktu? Geralt, aku ingin bersamamu. Bahkan jika kamu tidak punya uang sekarang, aku masih ingin menjadi milikmu. Setelah mengatakan semua itu, dia segera melemparkan dirinya ke Geralt, mencoba memeluknya. Geralt, bagaimanapun, hanya menggunakan tangan untuk mendorongnya ke samping sebelum dengan tenang berkata, hentikan omong kosongmu dan katakan padaku apa yang sebenarnya kamu inginkan. Kamu, teriak Alice yang sangat marah hingga dia mulai menghentakkan kakinya. Dengar, biarkan aku tinggal. Oke, kau tidak bisa mengusirku begitu saja. Geralt, maksudku, lihat saja di luar.
Tidak bisakah kamu melihat kakek dan ayah bergiliran menggendong Mabel? Mereka sudah memperlakukannya sebagai bagian dari keluarga dan mereka juga terlihat sangat bahagia. Tambah Elis sambil menunjuk keluar jendela. Selain itu, aku sudah mendengar bahwa kamu dan kakekmu akan memulai perjalanan panjang dan tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Aku bahkan telah diberitahu bahwa kakek mungkin tidak akan pernah kembali. Sekarang setelah dia dipenuhi dengan harapan setelah bertemu dengan cicitnya. Tidakkah menurutmu kebohongan yang indah itu harus tetap hidup? Teriak Elis. Sebaiknya Anda berhenti memutarbalikkan kata-kata tidak tulus Anda agar terdengar indah. Katakan padaku apa yang ada di lengan bajumu atau aku tidak akan melepaskanmu semudah itu. Teriak Geralt. Suaranya sekarang sangat dingin. Saat dia hendak mengangkat Elis untuk membuangnya, suara Lyra tiba-tiba terdengar berkata, "Oh, anak siapa itu? Ayah, kakek, dia sangat lucu." Omong-omong, saya mendengar bahwa Geralt kembali. Di mana dia? Ada sesuatu yang harus aku bicarakan dengannya. Lyra, kata Daryl dan Dylan dengan agak canggung. Daryl sendiri sekarang menyadari betapa tidak biasanya dia bersikap hari ini. Meskipun sepertinya dia tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, dia cukup beruntung untuk bertemu dengan cicitnya sebelum berpartisipasi dalam janji air suci. Sebuah peristiwa yang dia tahu dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Karena Tuhan telah menjawab doanya untuk kesempatan bertemu Mabel. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa senangnya Daryl begitu dia mengetahui bahwa bayi itu adalah cicitnya. Sekarang Lyra ada di sini. Bagaimanapun, dia langsung merasa malu. Bagaimanapun, Lyra adalah menantu perempuan resmi dari keluarga Crawford. Dari apa yang dia dengar, Lyra bahkan menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Crawford, tidak peduli apakah itu besar atau kecil selama bertahun-tahun. Aku juga tidak terlalu yakin. Aku hanya berpikir bahwa anak ini sangat imut jadi aku membawanya. Jawab Daryl dengan sikap yang semakin canggung. Mendengar itu, Lyra hanya mengangguk tanpa suara. Ketika Daryl menyerahkan Mabel kepada Dylan, dia memperhatikan bahwa Lyra sedang memegang semacam gulungan putih. Menegaskan kembali sikapnya yang seperti master. Dia kemudian bertanya, "Jadi, mengapa kamu ingin bertemu Geralt, Lyra?" "Yah, beberapa gambar aneh muncul ketika saya melihat gambar matahari lagi beberapa hari yang lalu. Karena Geralt telah menugaskan saya untuk menemukan wanita berbaju putih, saya merasa bahwa gambar matahari mungkin telah memberi kita petunjuk baru," jawab Lyra. Sejak Daryl menyadari bahwa tidak seperti orang biasa mata Lyra mampu menguraikan gambaran ramalan matahari, dia membuat Lyra bertanggung jawab atas gambar itu. "Apakah gambar itu memberi kami lebih banyak panduan?" Baiklah. Ayo kita ke ruang belajar untuk membahas ini bersama, kata Daryl dengan sedikit cemberut. Beberapa saat kemudian, semua orang yang relevan menemukan diri mereka dalam ruang kerja saat Lyra membuka gulungan putih itu, menyajikan gambar yang digambar. Saat Daryl dan Geralt melihatnya, Lyra buru-buru berkata, "Kemarin, Geralt menyuruhku meminta gambar matahari untuk lokasi wanita berbaju putih." Menurut Geralt, wanita itu sepertinya memiliki semacam hubungan dengannya. Namun, bahkan setelah menanyakannya beberapa kali, itu hanya mengungkapkan gambar yang aku gambar pada gulungan itu. Karena kau sangat ingin menemukannya, saya berasumsi Anda menemukan beberapa petunjuk penting selama perjalanan Anda di padang pasir, Geralt. Memang, aku tidak bisa memberitahumu tentang semua yang terjadi di sana selama panggilan. Tapi ketahuilah bahwa semua yang terjadi selama perjalananku di gurun terasa sangat aneh. Entah bagaimana, semua yang saya alami di sana terasa berhubungan dengan wanita berbaju putih. Dan ini termasuk ramalan kematian saya. Sebut saja firasat. Tetapi begitu wanita berbaju putih itu akhirnya ditemukan, saya merasa bahwa semua misteri di hati saya akan terpecahkan, jawab Geralt. Tepat ketika Geralt akan memberitahu kakeknya tentang Jenderal Ilahi, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika sudut matanya melihat gambar di gulungan itu lagi. Aneh sekali. Di mana aku pernah melihat ini sebelumnya? Sepertinya sangat familiar, gumam Geralt. Mendengar itu, Daryl kemudian bertanya, "Kamu pernah melihat gambar ini sebelumnya, Geralt?" Geralt tetap diam.
terus mengerutkan kening sebentar saat dia tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, kesadaran muncul pada Geralt, mendorongnya untuk mengangkat kepalanya sambil berteriak, "Alice!" Mendengar nama itu, Lyra menatap Geralt dengan rasa ingin tahu. Itu dia, pesona giok yang Alice pakai. Itu terlihat persis seperti gambar di gulungan itu. Tambah Geralt, kamu benar, Mabel sepertinya juga memakai jimat batu giok yang serupa di lehernya. Jawab Daryl. Dengan itu, Geralt segera menggulung gulungan putih itu dan membawanya saat dia bergegas menuju kamar Alice. Geralt, kamu akhirnya mau datang menemuiku. Teriak Alice, benar-benar mengabaikan pernyataannya. Geralt bergegas di depannya sebelum meraih pesona batu giok yang telah tergantung di lehernya. Sekarang di tangannya, dia membandingkan pesona itu dengan gambar di gulungan itu. Seperti yang diharapkan, keduanya identik. Jadi aku benar, Alice. Dari mana kamu mendapatkan pesona batu giok ini? Tanya Geralt. Aku tidak tahu. Pekik Alice cemas saat dia segera menggelengkan kepalanya. Apakah saya perlu memaksakan jawaban dari Anda? Geram Geralt dengan dingin. Aku akan memberitahumu selama kamu berjanji untuk menerimaku, kata Alice sambil memegang lengan Geralt. Katakan saja padaku, jawab Geralt sambil mendorong tangannya menjauh. Menyeka air matanya. Alice kemudian memulai dengan menjelaskan. Itu, semuanya dimulai pada malam ketika kami berada di hotel tepi laut. Setelah mendengarkan penjelasannya sebentar, Geralt mulai melihat gambaran yang lebih besar. Pada dasarnya, Alice telah membiusnya malam itu dengan maksud untuk tidur dengannya agar bisa hamil. Proses pemikirannya saat itu adalah jika dia berhasil mengandung bayinya, maka dia pasti bisa menjadi bagian dari keluarga kaya dan bergengsi. Sayangnya, menstruasinya datang lebih awal sehingga rencananya langsung hancur. Pada saat itu, Alice sangat marah pada dirinya sendiri sehingga dia sangat ingin menamparkan dirinya sendiri tanpa alasan. Namun, dia mengolesi spray dengan sedikit darah. Dengan kedok itu karena dia kehilangan keperawanannya padanya. Dengan mengingat hal itu, sudah jelas bahwa dia telah berbohong kepada Geralt tentang Mabel sebagai anak kandungnya. Terlepas dari itu, Alice dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan saat Geralt memberitahunya bahwa dia harus bergegas untuk menemui Mila saat itu. Seolah menambah penghinaan pada luka, Geralt bahkan memberinya $12 juta dan menyuruhnya tinggal di tempat lain sebelum kabur. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Sangat sedih dengan semua ini. Dia memutuskan untuk membuat gunung dari sarang tikus tanah. Dia akan mencari pulau keluarga Crawford yang merupakan milik saudara perempuan Geralt dan mengambil barang-barang ke tangannya sendiri. Meskipun dia segera membeli sendiri kapal pagi itu untuk menemukan pulau tersebut, dia tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tak lama kemudian, malam pun datang. Merasakan angin laut bertiup ke wajahnya saat dia melihat ke lautan luas. Alice baru saja akan kembali dengan kekecewaan ketika dia menemukan armada kapal yang aneh. Memutuskan untuk bertanya kepada mereka tentang pulau itu sebelum menyerah untuk bermalam. Alice senang ketika orang-orang di salah satu kapal berjanji bahwa mereka akan membawanya ke Pulau Jessica. Yang membuatnya kecewa. Dia segera menemukan bahwa dia telah dibohongi ketika mereka membawanya ke pantai yang tidak dikenal, tempat keluarga Minsol tinggal. Tuan muda dari keluarga itu pergi dengan Isek Minsol, dan dia terpesona saat dia melihatnya saat mereka masih di laut, mendorongnya untuk berbohong padanya sehingga dia akan menjadi miliknya. Sementara Isaac jelas bukan pria yang baik. Dia tidak bisa menyentuhnya saat mendengar bahwa dia hamil. Itu karena salah satu dari banyak aturan yang telah ditetapkan di tempat itu. Tentu saja, bagian tentang aku yang hamil adalah kebohongan total. Bagaimanapun juga, aku berjanji untuk menikah dengannya setelah melahirkan anak. Itu sepertinya berhasil karena dia perlahan-lahan lengah di sekitarku. Beberapa waktu kemudian, Alice menemukan cara untuk melarikan diri. Untungnya, dia telah mendengar tentang orang luar biasa yang bernama Master Ghost selama dia tinggal di sana. Pria itu konon ahli dalam astronomi dan geologi, dan terkenal karena mampu membuat perhitungan yang cermat untuk berspekulasi peristiwa dengan akurasi yang sangat tinggi. Dia juga bukan milik kekuatan tertentu. Dengan semua alasan itu, Alice berpikir bahwa dia adalah orang yang tepat untuk dicari. Tentu saja,
Harga untuk mempekerjakannya bukanlah jumlah yang kecil. 9 juta dolar, tepatnya. Namun, begitu dia membayar jumlah itu, dia akan dibiarkan hampir tidak punya uang. Apa gunanya melarikan diri jika dia harus hidup seperti orang miskin sesudahnya? Itu membuatnya berpikir tentang Geralt, yang memicu minatnya untuk mencoba mencari pulau itu lagi. Sebelum melarikan diri, dia bertemu dengan Master Ghost terlebih dahulu. Setelah mendengar ketakutan keuangannya, Master Ghost berbagi pemikiran yang relevan dengan Alice. Menurutnya, nenek moyang keluarga Minsol telah menggali sepasang jimat batu giok dari makam Raja Lautan bertahun-tahun yang lalu. Mantra itu sendiri dikatakan memiliki kekuatan untuk menghubungkan garis keturunan antara 3 orang. Bahkan jika dia berhasil mendapatkan jimat, bagaimanapun, dia masih membutuhkan barang pribadi dari orang dengan garis keturunan yang jimat itu coba tiru. Karena Alice meninggalkan hotel dengan tergesa-gesa di pagi hari setelah dia membius Geralt, satu-satunya barang pribadi miliknya yang dia miliki adalah kemejanya. Dia telah memegangnya pada saat itu untuk digunakan sebagai bukti hubungan mereka ketika dia akhirnya bertemu Jessica. Mendengar itu, Master Ghost memberitahunya bahwa sementara keefektifannya akan sedikit lebih lemah, mesin biasa tidak akan bisa membedakan antara garis keturunan dengan mudah. Setelah itu, Alice mencuri jimat giok sebelum melarikan diri dari Manor Minsol. Begitu dia berhasil melakukan itu, dia juga mengadopsi bayi yang paling cocok yang bisa dia temukan di panti asuhan. Setelah Master Ghost berhasil menemukan Pulau Jessica, dia berbagi informasi dengan Alice. Sebelum mengakhiri pelayanannya, dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia dilahirkan untuk menjadi wanita terhormat dan kaya. Itulah yang mendorongnya untuk melanjutkan mimpinya hingga peristiwa hari ini akhirnya terjadi. Meskipun dia telah melarikan diri setahun yang lalu, dia menghabiskan sekitar setengah tahun bersembunyi dari keluarga Minsol yang masih aktif mencarinya kemana-mana. Tentu saja, dia akhirnya berhasil sampai ke pulau dengan selamat. Setelah mendengar semua itu, Geralt akhirnya mengerti sebagian besar situasi. Namun, sekarang ada masalah baru dengan persamaan. Lyra sebelumnya mengatakan bahwa gambar matahari telah menunjukkan pesona batu giok pada beberapa kesempatan setiap kali dia memintanya untuk memberitahunya di mana wanita berpakaian putih itu. Mungkinkah lokasi wanita berbaju putih itu adalah tempat ditemukannya pesona batu giok? Dengan kata lain, makam kuno. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.